Salam saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 5. Bunyi firman Tuhan berkata demikian, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah hidup oleh roh. Di ayat yang tadi barusan kita baca, saudara, Paulus mengkontraskan dua hal, yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Bahkan Paulus dengan jelas mendeskripsikan seperti apa hidup menurut daging dan menurut roh. Saudara, Paulus berkata orang yang memikirkan hal-hal yang dari daging, jelas mereka adalah orang yang hidup menurut daging. Demikian sebaliknya, orang yang memikirkan hal-hal yang dari roh atau perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi, mereka adalah orang-orang yang hidup menurut roh. Atau dengan kata lain, Paulus mau berkata bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita menentukan siapa kita. Iya kan saudara? Entah kita ini hidup menurut daging atau hidup menurut roh, itu sangat bisa didiagnosa dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Apa isi pikiran kita setiap hari. Kita perlu barangkali evaluasi hidup kita. Kita coba mendiagnosa apakah kita ini orang hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Dengan cara bagaimana? Coba periksa pikiran kita setiap hari, dari pagi sampai malam hari. Apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang kita pikirkan, saudara? Nah, sebenarnya kata memikirkan di sini tidak hanya sekedar memikirkan, tetapi lebih kepada asik dengan pikiran itu, kemudian menikmati atau juga memusatkan perhatian dan bersemangat untuk memikirkan dan melakukan hal-hal itu, saudara. Sehingga tidak ada ruang, baik bagi misalnya kita hidup menurut daging, tidak ada ruang bagi hal-hal rohani. Bahkan dianggap hal-hal rohani bisa mengganggu kenyamanan, karena sedang asik memikirkan hal-hal yang dari daging. Saudara, untuk memperjelas maksud daripada hidup menurut daging dan hidup menurut roh, Paulus kembali mengulas dalam Galatia pasal 5 ayat 18 sampai 23. Paulus berkata di sana, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian dia menjelaskan perbuatan daging itu seperti apa. Perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian, ya kan? Kemabukan, pesta pora, kepentingan diri sendiri. Itu bisa berbicara tentang ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, ya kan? Ingin disanjung, mencari reputasi, mengejar kekayaan dengan berbagai macam cara, ya kan? Itu semua untuk kepentingan diri sendiri. Dan itulah yang dimaksud dengan hal-hal yang dari daging, saudara. Artinya memikirkan perkara-perkara yang dianggap dunia ini berarti untuk kenyamanan jiwanya, yang akan kemudian membawa kita ke dalam dosa. Saudara, kemudian Paulus melanjutkan di ayat 22. Tetapi buah roh, atau dengan kata lain, kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, kamu akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, jadi sangat jelas sekali. Apakah kita ini manusia yang hidup oleh roh atau manusia yang hidup oleh daging? Ditentukan dari apa yang kita pikirkan setiap hari. Kalau kecenderungan pikiran kita memusatkan hati kita untuk memikirkan perkara-perkara surgawi, memikirkan perkara-perkara rohani yang daripada roh, atau memberikan diri kita dipimpin oleh roh, jelas kita adalah orang yang hidup menurut roh atau hidup oleh roh. Tapi kalau sebaliknya, kecenderungan pikiran kita memikirkan hal-hal yang duniawi, saudara.
Yang seperti tadi dikatakan perseteruan, perselisihan, kepentingan diri sendiri, dan pesta pora, dan lain sebagainya, saudara. Ya kan? Maka dengan jelas kita bisa tahu bahwa kondisi rohani kita sebenarnya kita sedang berada di kehidupan menurut daging, hidup menurut daging. Saudara, kalau kita hidup oleh roh, maka kita akan memikirkan, memusatkan perhatian kita asik, saudara, asik. Kita menikmati perkara-perkara surgawi. Kita asik melakukan perkara-perkara rohani. Kita asik memikirkannya. Seperti apa misalnya kita asik untuk memikirkan bagaimana melayani Tuhan. Asik berpikir bagaimana kita memberitakan Injil. Asik berpikir bagaimana kita menyembah Tuhan. Asik kita berpikir dan melakukan bagaimana kita membantu, mengasihi orang lain, dan lain sebagainya, perkara-perkara rohani. Maka kita bisa dikatakan orang yang hidup oleh roh. Dan sebagai buahnya, saudara, kita akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesembilan buah roh ini, saudara, tidak dihasilkan dengan kerja keras kita. Tetapi ketika kita hidup oleh roh, maka dengan otomatis buah-buah roh ini akan keluar dengan sendirinya. Amin, saudara. Mari kita hidup oleh roh dan tidak hidup menurut daging. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya Tuhan kami hidup menurut roh atau hidup oleh roh, sehingga Tuhan kami boleh menghasilkan buah-buah roh. Bahkan Tuhan kami bisa Tuhan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tunjukkan kami supaya kami Tuhan tidak hidup menurut daging, menurut hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, memikirkan hal-hal yang duniawi Tuhan. Tetapi condongkan hati kami, pikiran kami untuk memusatkan perhatian kami kepada perkara-perkara rohani. Karena kami adalah manusia roh dan yang harus dipimpin oleh roh. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.